Studi kelayakan bisnis toko sembako sejahtera. Latar belakang. Untuk mengatasi kekurangan dalam penawaran toko sembako yang menyediakan produk berkualitas dengan harga yang kompetitif serta pelayanan yang prima, saya mempersembahkan proposal bisnis toko sembako sejahtera. Toko ini akan menjadi solusi untuk masyarakat di sekitar Timika Jaya yang membutuhkan akses mudah dan terjangkau terhadap bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari. Dengan menyediakan produk berkualitas, harga yang kompetitif, dan pelayanan yang terbaik, saya bertujuan untuk menjadi toko sembako pilihan yang memberikan kemudahan dan kepuasan kepada pelanggan. Aspek penilaian studi kelayakan bisnis. 1. Aspek hukum. Kepemilikan dokumen sangat penting karena hal tersebut merupakan dasar hukum yang harus dipegang karena apabila di kemudian hari timbul masalah. Nama pemilik Denny Warman, badan usaha perorangan, alamat usaha Jalan Cendrawasih, Simpang 5, SP2 Mimika Baru, Timika Jaya, Timika, Kabupaten Timika. Dokumen hukum yang wajib dimiliki: TDP atau tanda daftar perusahaan, surat izin usaha perorangan atau SIUP, NPWP atau nomor pokok wajib pajak, dan situ atau surat izin tempat usaha. Kedua, aspek pemasaran. Daerah pemasaran toko sembako sejahtera yang terletak di Jalan Cendrawasih Mimika Baru merupakan lingkungan yang strategis dan memiliki potensi pasar yang menjanjikan. Jalan Cendrawasih sebagai lokasi pusat bisnis dan aktivitas komersial di Mimika Baru menawarkan akses yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari mereka. Toko sembako sejahtera di daerah Mimika telah berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat di wilayah tersebut. Mimika sebagai salah satu kabupaten dengan sektor pertambangan yang maju telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Toko sembako sejahtera di daerah Mimika memiliki pemahaman yang mendalam tentang tren konsumen yang terjadi di wilayah tersebut. Masyarakat Mimika cenderung mengutamakan produk berkualitas, ramah lingkungan, dan bernilai tambah. Beberapa strategi promosi yang diterapkan meliputi penawaran diskon atau promo spesial, program loyalitas pelanggan, hadiah atau hadiah gratis dengan pembelian tertentu, serta penggunaan media sosial dan platform digital untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan menyebarkan informasi tentang produk dan layanan yang tersedia. Dalam hal aspek teknis, toko sembako sejahtera menggunakan sistem manajemen persediaan yang terintegrasi untuk memantau stok produk secara real-time, memastikan ketersediaan produk yang optimal, dan menghindari kekurangan persediaan. Dalam aspek teknologi, toko sembako sejahtera menggunakan perangkat kasir modern dengan pemrosesan transaksi yang cepat dan akurat. Aspek manajemen dan organisasi. Manajemen yang baik akan memastikan koordinasi yang tepat antara tim kerja, pengambilan keputusan yang efektif, serta pemantauan dan pengendalian yang cermat terhadap aktivitas bisnis. Contoh struktur organisasinya: pemilik, manajer operasional membawahi tim pemasaran, tim penjualan, tim keuangan, tim pembelian, tim pelayanan. Aspek keuangan, total biaya pembangunan toko sembako sejahtera adalah Rp245.100.000 dengan rincian sebagai berikut. Bangunan rak besi 60 juta, 20 unit meja dan kursi dengan harga per unitnya 500.000, total menjadi 10 juta. 4 unit kulkas dengan harga 1 unit 400.000 menjadi 1,6 juta.
3 unit motor second, per unitnya 3.500.000 menjadi total 10.500.000. 2 unit komputer, 1 unitnya 6 juta menjadi 12 juta. 3 unit mesin kasir, per unitnya 5 juta menjadi 15 juta. 2 unit Toko Sembako Sejahtera melakukan analisis dampak lingkungan sebelum beroperasi. AMDAL dilakukan untuk mengevaluasi potensi dampak yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan operasional seperti pengelolaan air limbah, konsumsi energi, penggunaan air, dan penggunaan bahan-bahan kimia dalam upaya menjalankan praktek bisnis yang berkelanjutan. Toko Sembako Sejahtera melakukan analisis dampak lingkungan sebelum beroperasi. AMDAL dilakukan untuk mengevaluasi potensi dampak yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan operasional seperti pengelolaan air limbah, konsumsi energi, penggunaan air, dan penggunaan bahan-bahan kimia. Tahap penilaian atau apresial. Pertama, dalam tahap penilaian, Toko Sembako Sejahtera akan melibatkan tim internal atau konsultan bisnis untuk menganalisis kinerja dan keuangan bisnis. Ini mencakup penilaian terhadap pendapatan, biaya operasional, dan margin keuntungan yang dihasilkan. Melalui analisis ini, Toko Sembako Sejahtera dapat mengevaluasi keuntungan yang telah dihasilkan, efisiensi operasional, serta mengidentifikasi potensi peningkatan kinerja keuangan. Selanjutnya, aspek operasional juga menjadi fokus dalam tahap penilaian. Toko Sembako Sejahtera akan mengevaluasi efisiensi proses operasional, manajemen stok, serta kepatuhan terhadap standar kebersihan dan kualitas produk. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Toko Sembako Sejahtera berjalan dengan lancar, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan menjaga kualitas produk yang ditawarkan. Tahap penilaian juga mencakup evaluasi pemasaran. Toko Sembako Sejahtera akan menilai efektivitas strategi pemasaran yang telah diterapkan, seperti kampanye promosi, branding, dan upaya membangun hubungan dengan pelanggan. Melalui analisis ini, Toko Sembako Sejahtera dapat mengevaluasi tingkat kesuksesan pemasaran mereka dan menentukan apakah strategi pemasaran perlu disesuaikan atau ditingkatkan. Selain itu, pengelolaan risiko juga menjadi bagian penting dari tahap penilaian. Toko Sembako Sejahtera akan mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi dalam operasional mereka, seperti fluktuasi harga bahan baku, perubahan regulasi, atau risiko persediaan. Evaluasinya akan membantu Toko Sembako Sejahtera akan mengembangkan strategi mitigasi risiko yang efektif dan meminimalkan dampak negatif terhadap bisnis. Dalam tahap appraisal, hasil penilaian akan digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh Toko Sembako Sejahtera. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kinerja bisnis, Toko Sembako Sejahtera dapat mengembangkan rencana aksi yang tepat untuk meningkatkan kinerja, memanfaatkan peluang yang ada, dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Prakonstruksi. Tahap ini melibatkan persiapan awal sebelum pembangunan fisik Toko Sembako Sejahtera dimulai. Aktivitas yang dilakukan termasuk pengumpulan data pasar, penelitian tentang persyaratan perizinan dan regulasi yang berlaku, perencanaan desain toko, serta perolehan sumber daya yang diperlukan seperti peralatan dan persediaan bahan. Konstruksi. Tahap ini melibatkan pembangunan fisik Toko Sembako Sejahtera. Tim proyek akan melaksanakan perencanaan desain yang telah disusun sebelumnya, membangun toko sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, serta memastikan pemenuhan persyaratan konstruksi dan keamanan yang berlaku. Peralatan dan persediaan. Setelah pembangunan fisik selesai, tahap selanjutnya adalah memasang peralatan yang diperlukan seperti rak, meja, kasir, lemari pendingin, serta mengisi persediaan awal dengan produk-produk sembako yang akan ditawarkan kepada pelanggan. Pelatihan karyawan. Penting untuk melibatkan pelatihan karyawan dalam tahap implementasi. Pelatihan ini mencakup pengetahuan tentang produk, keahlian dalam pelayanan pelanggan, dan pemahaman tentang prosedur operasional toko. Karyawan juga perlu dilibatkan dalam pengenalan nilai-nilai perusahaan dan bagaimana memberikan pengalaman yang positif kepada pelanggan.
Peluncuran. Tahap peluncuran melibatkan peresmian toko sembako sejahtera dan pengenalan kepada masyarakat di daerah Mimika. Dalam tahap ini, strategi promosi dapat diterapkan untuk menarik minat pelanggan potensial dan memperkenalkan nilai-nilai toko sembako sejahtera kepada masyarakat. Operasional dan evaluasi. Setelah toko sembako sejahtera beroperasi, penting untuk melakukan evaluasi kerja secara berkala. Evaluasi melibatkan pemantauan kinerja toko, penilaian kepuasan pelanggan, penyesuaian strategi pemasaran jika diperlukan, serta analisis terhadap aspek keuangan dan operasional untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan toko sembako sejahtera. Kesimpulan, berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendirian toko sembako sejahtera di Jalan Cendrawasih, Mimika Baru merupakan peluang yang menjanjikan. Studi kelayakan bisnis telah mengidentifikasi potensi pasar yang cukup besar di Mimika. Dengan pertumbuhan ekonomi yang besar dan populasi yang signifikan melalui strategi pemasaran yang efektif, termasuk segmentasi pasar yang tepat, promosi yang kuat, dan keterlibatan sosial yang baik, toko sembako sejahtera dapat menarik dan mempertahankan pelanggan, serta membangun citra positif di mata masyarakat. Implementasi yang terencana mulai dari prakonstruksi hingga evaluasi kerja menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan usaha ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.